عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqul wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berbagai macam kenikmatan, utamanya adalah kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sampai dengan malam yang kelima ini, yakni di bulan Ramadan ini, masih bisa menunaikan kewajiban baik berupa sholat isya berjamaah maupun sholat tarawih dan sholat witir. Semuanya itu adalah semata-mata takdir dari Allah SWT dan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya selalu bersyukur, utamanya atau terutama atau termasuk kita berjamaah sholat isya dan sholat tarawih ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kultum ba'da sholat tarawih ini akan memberi manfaat, ya, meskipun mungkin nanti apa yang kami sampaikan sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain, yaitu dengan judul sebagian hikmah daripada puasa dan sholat tarawih. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, terutama apabila kita melaksanakan puasa. Kalau puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja
yang berpuasa di bulan Ramadan karena tujuan imanan, wahtisaban, dan semata-mata memperoleh pahala, harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Enak kan? Itu dengan sebab kita melaksanakan siam di bulan Ramadan. Sekali lagi, dengan syarat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita yaitu semata-mata imanan wahtisaban, tidak karena tetangga puasa dan ini bulan Ramadan, saya kalau nggak puasa malu dengan menantu saya, malu dengan mertua saya, malu dengan tetangga saya. Sudah barang tentu puasanya yaitu nggak ada gunanya, hanya lapar dan dahaga saja. Nah, yang kedua, sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita apabila kita mau sholat tarawih. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sama, hanya selisih koma dan soma saja. Jadi siapa saja, ya toh, termasuk antum-antumnya semuanya, ya toh, kalau di malam hari seperti ini, baik setelah sholat isya atau nanti jam 10 atau jam 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3 sholat qiyamul Ramadan, maka apa kata Allah, dengan tujuan adalah imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama saja, secara otomatis, ya toh? Karena kita sholat tarawih aja diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang apa senang? Ngacung ya gak punya dosa kesalahan ngacung. Gak ada yang berani. Ya, kan? Karena apa? Manusia sifatnya apa? Makhluk wani. Teruskan gitu loh biar nanti. Nah, ini ada dua sebab-sebab, ya toh, ini dosa kita dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tarawih seperti ini, ya toh, itu pun syaratnya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada sholat tarawih yang gak diterima? Sambrek, sak kapal Dayak. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat yang dibenci oleh Allah, salat yang enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La salata liman lam yuqim sulbahu firruku was-sujud. Rawahu Ahmad atau Broni kalau nggak salah ya. Ini yang ahli hadis siapa itu? Nah, yang artinya la sholata lima lam yuqim sulbahu, tidak diterima sholatnya orang yang tidak meluruskan apa ini? Itu yang tidak meluruskan tulang punggung, baik pada waktu rukuk maupun pada waktu sujud. Nah, insya Allah para imam di sini insya Allah sudah memenuhi syarat lah, meskipun nggak lama ya. Insya Allah sampai kalau rukuk itu sampai seneng gitu ya. Walaupun yang dibaca itu hanya
Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini wis terasa, ya terasa ini ya, tulang punggung ini sudah lurus apa belum? Nah, kita rasakan. Nah, nanti praktekkan. Nah, kemudian setelah itu, setelah ruku adalah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang pendek saja begitu. Insya Allah i'tidal kita dari ruku, bangun dari ruku tadi, insya Allah sudah memenuhi syarat. Artinya sudah merasa tegak betul daripada Sami'allahu liman Rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah itu pada waktu sujud, ya toh, Allahu Akbar, sujud. Subhana rabbiyal a'la. Ada yang paling pendek sekali. Subhana rabbiyal a'la. Meskipun pendek tapi dibaca dengan benar. Ya toh, Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Daripada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ayo evaluasi semuanya. Tapi insya Allah ya santriwan santriwati di sini dan jamaah di sini nggak ada yang seperti itu. Di sana yang ada sak gerubak. Jadi sholat itu ya apa? Berdasar fastabiqul khairat, siapa yang cepat itu yang dapat. Nah, di fastabiqul khairat dimaknani siapa yang cepat dan menjawab banyak itulah yang berpahala. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau seperti sholatnya istilahnya orang Jawa itu padha nek rubo gedyang dipangkas kemudian gerubyuk, gerubyuk. Ini insya Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah sholat kita, puasa kita, qiyamul Ramadan kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.